Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Pio Tomo. Dan ini adalah BYD Dolphin Premium Extended Range yang versi Improvement. Untuk harga OTR Jakartanya di 429 juta rupiah per Maret 2026. Itu lebih mahal 4 juta dibanding yang versi awal-awal, lebih mahal 56 juta dibanding Ion UT Premium, dan lebih mahal 24 juta dibanding MG4 EV Magnify. Lantas, apa saja perbedaan dari mobil ini dibanding yang versi awal-awal? Yuk kita bahas. Untuk lampu utama, dia menggunakan proyektor LED by beam dengan lampu sein LED 3 bilah mode vertikal di sebelahnya dan LED DRL. Ada kondensor 2 titik, sensor radar berfitur ADAS di tengah grill radiator. Ada kamera depan untuk kamera 360 di atas plat nomor depan, dan untuk grill depannya berwarna hitam yang tertutup rapat dengan LED light bar berbentuk huruf U di sekeliling. Overall, fascia depannya tetap sama ya seperti versi awal-awal. Selain sensor radar, fitur ADAS juga bekerja dengan kamera stereo di belakang kaca windshield depan, yaitu ada Adaptive Cruise Control with Traffic Jam Assist, Predictive Collision Warning, Lane Keeping Support, Lane Departure Warning, dan lain-lain. Beralih ke samping, untuk velg dia berukuran 17 inci 5-spoke 2-tone polish dengan profil ban 205/50 ring 17. Ban itu memakai Hankook Ion Evo. Oh iya, untuk desain velg dari mobil ini cuma ada satu pilihan buat versi Improvement. Beda dengan versi awal-awal yang pilihan velgnya berbeda-beda tergantung pilihan warna. Rem depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai McPherson Struts. Ada overfender berwarna hitam doff meskipun ini hatchback, dan untuk port charging berada di sebelah kanan sini bermodel CCS Type 2. Buat pengisian ulang baterai 60,48 kWh pada mobil ini dari kosong hingga penuh menggunakan AC standar charging hingga 7-11 kW dalam waktu 6-8 jam. Sedangkan buat pengisian ulang baterai dari 10-80% menggunakan DC fast charging hingga 80 kW dalam waktu 30 menit. Serta dia juga memiliki vehicle to load, yang dimana mobil ini bisa digunakan sebagai genset hingga maksimal 3,3 kW. Kaca spion berwarna hitam dengan NFC pad untuk buka kunci mobil menggunakan keycard. Lampu sein LED yang sangat kecil, kamera samping dan welcome light LED di bawahnya, serta ada indikator blind spot detection di dalamnya. Door handle warna bodi model cungkir dengan akses maki mode pencet di pintu driver. Untuk lem belakang memakai cakram dengan suspensi belakang memakai multi-link. Buat dimensinya sendiri, BYD Dolphin memiliki panjang 4290 mm, lebar 1770 mm, tinggi 1570 mm, wheelbase 2700 mm, dan ground clearance 130 mm, which is setara sama Ion UT, MG4 EV, dan Wuling Cloud EV. Untuk lampu belakang menggunakan LED untuk lampu senja, lampu rem, fog lamp belakang di sebelah kanan, dan lampu mundur di sebelah kiri. Sedangkan untuk lampu sein menggunakan bohlam biasa, serta ada LED light bar yang memanjang dari ujung ke ujung yang modelnya unik gini. Ada paki sensor belakang 3 titik, dan tidak ada knalpot karena ini full EV. Ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara keseluruhan yang lagi-lagi tetap sama seperti versi awal-awal, begitu juga dengan fascia sampingnya. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Untuk segi powertrain, BYD Dolphin Premium Extended Range memiliki baterai berkapasitas 60,48 kWh dengan output tenaga sebesar 201 dk dan torsi 310 Nm serta bisa menempuh hingga 490 km dalam sekali pengisian menurut pengetesan NEDC. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7 detik dan bisa meraih top speed hingga 160 km per jam. Itu cukup oke, meskipun jarak tempuhnya lebih pendek dibanding rivalnya. Ada mode ABS di sebelah kiri sini. Untuk warna depannya sudah dicat warna bodi ya.
Begitu juga dengan kap depannya, tapi tidak ada peredam. Ya nggak perlulah karena mobil listrik lebih sunyi dibanding ICE. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam buat versi improvement ini. Beda dengan versi awal-awal yang warna interiornya dual tone, yaitu kombinasi antara pink dan beige, dan biru dan hitam selain warna interior full hitam. Buat ban dot depannya sendiri menggunakan plastik keras di atas dan di bawah, dan soft touch kulit baik di tengah maupun di armrest. Di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Serta di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding. Pengunci pintu, power window yang sudah auto, dan pengunci jendela. Dan di atas ada door handle grey dan tweeter lengkap dengan bahan soft touch di sekelilingnya. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Kisi AC mode bulat yang bisa dibuka tutup dengan panel piano black, dan tuban dashboard menggunakan plastik keras. Oke, kita masuk ke dalam. Instrumen cluster menggunakan full layar berukuran 5 inci dengan individual door warning dan indikator seatbelt untuk semua penumpang. Kalau mau melihat isi MID-nya secara detail, silakan tonton video review dari BYD Auto 3 Superior Extended Range yang linknya sudah saya taruh di pojok kanan atas video ini. Untuk setir bobotnya 3 palang yang sudah dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2, dan ini flat bottom juga ya. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch, lengkap dengan Bluetooth teleponi, voice control, dan pengaturan MID. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan cruise control yang sudah adaptif yang bisa diubah jaraknya, dari keeping assist, dan bisa ubah orientasi dari layar tengah, baik portrait maupun landscape. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada saklar wiper yang mantapnya sudah auto yang bisa diatur sensitivitasnya dan wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada saklar pusing dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saklar utama yang sudah auto, fog lamp belakang, dan ada tombol auto trip. Untuk pengaturan setir, knee tilt, dan telescopic. Nah, housing instrumen clusternya juga ikutan naik turun dari setir. Serta ada push button ignition di sebelah kiri setir sini. Head unit sudah terintegrasi dengan OS baru seperti pada Sea Lion 7 dan Atto 1. Layar sentuh berukuran 12,8 inci yang bisa diubah orientasinya, which is lebih besar dibanding MG4 EV yang memiliki layar 12,3 inci, kecuali Ion UT dan Wuling Cloud EV yang layarnya lebih gede dibanding ini, serta memiliki dukungan navigasi, Apple CarPlay ataupun Android Auto secara wireless, over-the-air updates, data seluler, dan pita suara Hi BYD yang bisa mengotak-atik fungsi mobilnya yang sekarang sudah support beberapa bahasa, yaitu bahasa Indonesia kayak gini. Hi BYD. Nyalakan AC. AC sudah dinyalakan dan suhu 17 derajat. Hai BYD. Saya datang. Matikan AC. Oke, AC telah dimatikan. Atau bahasa Inggris kayak gini. Hai BYD. Please say it. Turn on AC. Okay, the air conditioner is set to cooling mode. Hai BYD. I'm listening. Close sunshade. Okay. Nice. Serta ada aplikasi YouTube untuk menonton video saat mobilnya sedang berhenti atau parkir. Mantap! Nah, menurut saya sih layar infotainment ini lebih bagus dibanding Ion UT dan MG4 EV. Untuk AC, dia menggunakan dual zone auto climate control.
Jadi di sisi driver maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya secara terpisah. Paling dingin bisa mencapai 17 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 33 derajat. Serta dia memiliki defogger depan, defogger belakang, dan pemanas kaca spion. Selain itu, dia juga ada kursi pendingin dua level, baik di jok driver maupun di jok penumpang depan, meskipun tidak ada air purifier seperti pada model BYD termahal. Di bawah layar tengah ada laci penyimpanan terbuka. Kalau mau main-mainin orientasi layar tengah, pastikan benda-benda di bawahnya harus disingkirkan biar tidak kegencet. Ada scroll wheel untuk volume media yang kalau ditekan untuk nyala matiin media, defogger depan, on off AC, mode auto dari AC, tombol hazard, ada pilihan dari jam braking yaitu standard dan high, ada mode licin, mode berkendara yaitu normal, eco, dan sport, dan ada gear shifter bermode elektronik yang sangat mungil. Kalau saya menurunkan mobilnya, maka kamera 360 bakal aktif di layar tengah dengan 3D view yang bisa diputar-putar. Dan kalau mau kepak, tinggal pencet tombol P di sebelah kanan. Di bawah sini ada laci penyimpanan tertutup, port USB Type-A untuk colloking create unit, slot micro SD, port USB Type-C untuk charging, dan power outlet. Di konsol tengah sini ada dua cup holder, electric park brake dengan auto hold, stability control, dan Qi wireless charging. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch, tapi sayangnya ini tidak bisa dibuka tutup untuk mengakses ke laci penyimpanan seperti kebanyakan armrest depan pada umumnya. Melainkan, ini digantikan oleh laci penyimpanan di bawah konsol tengah sini yang terlihat besar. Untuk jok, dia memakai bahan kulit sintetis berwarna hitam dengan motif perforated di tengahnya karena ada kursi pendingin tadi. Headrest untuk penumpang depan terintegrasi dengan jok yang posisinya cukup tinggi, jadi bisa menyandar kepala tanpa mendangak. CPU untuk penumpang depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki head adjuster, ada airbag di pihak B, hanging depan mode di track, ada airbag di pihak A, dan plafonnya berwarna hitam. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu LED, spion tengah manual dengan dynamic view, ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan bermode touch sensitif, dan ada tombol touch sensitif untuk mengoperasikan shade dari panoramic roof. Yang di dia penampakan panoramic roof-nya yang memanjang sampai ke belakang sana. Tapi sayangnya, kaca ini tidak bisa dibuka alias kaca mati. Kalau sinar matahari tidak menyai ke dalam kabin, kalian bisa tutup panoramic roof-nya dengan shade elektrik. Sun visor di sisi driver lengkap juga dengan card holder, cermin dan lampu LED. Serta di sisi driver ada tempat penyimpanan kacamata. Near back di sisi penumpang depan, ada panel piano black di dashboard sisi penumpang depan, dan untuk glove box, sudah adanya soft opening. Serta ini layout dari door trim depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah, serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Unit BYD Dolphin yang saya review di Import asal China alias CBU. Door trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit baik di tengah maupun di armrest. Di atas ada door handle grey dan power window yang sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker, tempat botol, dan door pocket. Duduk di bangku belakang dari BYD Dolphin ini, saya tingginya 169 cm. Untuk legroom, ini sangat lega, ya anpala sama Ion UT ataupun MG4 EV. Begitu juga untuk headroomnya, meskipun dengan panoramic roof, tapi tidak selega Wuling Cloud EV ya. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok driver cukup leluasa serta bisa selonjoran ke depan dan paha saya tertepan dengan baik. Di belakang jok driver ada zipper pocket, termasuk di bagian atas sini yang ada dua.
Begitu juga di belakang jok penumpang depan. Di tengah sini ada cup holder dan 2 port USB, baik yang Type A maupun Type C untuk charging buat penumpang belakang, meskipun tidak ada ventilasi AC. Untuk lantainya rata tanpa ada tonjolan sama sekali, karena mobil ini memakai plafon yang dikhususkan untuk mobil listrik. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Overall, perbedaan dari BYD Dolphin Premium Extended Range yang versi improvement ini dibandingkan versi awal-awal adalah OS dari layar infotainmentnya baru yang terlihat fresh, hanya tersedia warna interior full hitam, dan hanya ada satu pilihan velg. Selain itu, sama persis. Ini penampakan panoramic roofnya dari penumpang belakang. Handgrip belakang mode di track, lengkap dengan lampu baca LED di kiri kanannya. Ada airbag di pilar C, seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiganya disebut untuk penumpang belakang, termasuk untuk penumpang tengah, dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Ada armrest untuk penumpang belakang, dengan akomodasi 2 cup holder. Selain itu, ada ISOFIX untuk jok belakang kiri kanan, serta memiliki perlipatan 60-40. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tali di sebelah headrest. Ini versi papunya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya rata-rata sahabat bagasi dan ada top tether dari ISOFIX. Untuk membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektris di bawah sini. Buat kapasitas bagasi dari BYD Dolphin ini terlihat besar kalau jok belakangnya ditegakkan, ya anpalah sama Ion UT dan MG4 EV, meskipun tidak seluas Wuling Cloud EV. Kalau mau menambah kapasitas bagasi lagi, kalian bisa melepas cargo cover dan melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi halogen, sedangkan di sebelah kiri kanan bagasi ada laci penyimpanan terbuka. Serta di bawah lantai bagasi, ada laci penyimpanan rahasia yang sangat besar, yang di bawahnya lagi ada penempatan toolkit dan tire repair kit. Untuk lantai bagasi bisa diatur ketinggiannya. Ini sekarang diposisikan yang paling tinggi. Kalau ini diposisikan yang paling rendah untuk menaruh bagasi yang lebih tinggi. Pelipatan jok belakang di sebelah kiri yang versi 60-nya. Ada akses marking mode pencet di pintu penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga, tapi minus head adjuster seperti yang ada di jok driver. Kesimpulannya, kalau mau mencari mobil listrik hatchback 400 jutaan dengan jarak tempuh hingga 500 km lebih, eksterior yang lebih sporty dan sangat enak untuk dikendarai sendiri, maka mobil ini bukanlah menjadi pilihan. Karena ada MG4 EV Magnify Max yang punya kelebihan tersebut, atau bisa juga pilih Wuling Cloud EV dengan kelegaan kabin dan kapasitas bagasi yang paling lega. Tapi kalau mau mencari mobil listrik 400 jutaan yang digunakan sehari-hari melibas kemacetan Jakarta, fiturnya sangat mencukupi buat kebanyakan orang dan memiliki jaringan after sales yang mudah ditemukan di daerah Indonesia, maka BYD Dolphin Premium Extended Range yang versi improvement ini bisa kalian pertimbangkan. Oke, sekian dulu reviewnya tentang BYD Dolphin Premium Extended Range yang versi improvement. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.